Ya. Pakai nulis kok gak bisa ini ya. Apa yang terjadi ini? Oke, sudah siap. Oke, anak-anak kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anak, ya kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Kita sekarang sudah sampai nomor 8. Untuk nomor 8, apa yang harus kita lakukan dulu? Dilihat pertanyaannya dulu. Peluang munculnya mata dadu 3 atau 5 pada pelemparan sebuah dadu. Jadi kita harus cari peluangnya dulu. Peluang 3 atau 5. Ketika dadu saya lempar 1 kali, peluang munculnya angka 3 itu, angka 3 ada berapa kemungkinan, nak? Di sisinya. 1. Ya, jadi peluang munculnya 3 itu adalah 1 per dadunya kan 6 sisi, berarti 1 per 6. Ya, kemudian peluang munculnya 5 berapa? Juga 1 sisinya, ya per 6 juga. Sehingga peluang muncul 3 atau 6 itu menjadi peluangnya munculnya angka 3 ditambah peluangnya munculnya angka 5. Begitu. Berarti 1/6 ditambah 1/6. Hasilnya adalah 2 per 6. 2 per 6 itu adalah 1 per 3. Ya, ini kalau kejadiannya saling bebas. Apa sih artinya saling bebas atau saling lepas itu? Kejadian angka 3 itu tidak mempengaruhi munculnya kejadian angka 5. Oke. Beda misalkan peluang munculnya kelipatan 3, itu beda lagi. Ada 3, ada 6, kan begitu ya. Misalkan peluang munculnya kelipatan 3 atau angka 6, itu ada overlappingnya, anak-anak. Ada nanti irisannya. Tapi kalau kejadian yang ini, itu kita tidak ada irisannya. Oke? Sudah tahu ya ini ya, sepertiga. Setelah itu kita lihat lagi pertanyaannya, peluang muncul mata dadu 3 atau 5 sebanyak 3 kali, berarti ini adalah X-nya, anak-anak. X-nya adalah 3 kali, yang diminta itu X. Oke, kalau misalkan kita berbicara binomial, yang diminta itu mesti X. Kemudian ada berapa kali dia percobaannya, kita lihat baru dari atas. Sebuah dadu dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Berarti ini adalah N-nya adalah 4. Sudah ini aja. Kalau sudah selesai, kita ikut peluang binominya seperti biasa ya. C pangkat X sama N, P pangkat X, Q pangkat N min X. Yang perlu kalian perhatikan, P itu adalah sesuai dengan pertanyaan. Jadi misalkan pertanyaannya berapa banyak jumlah barang yang rusak, ya tetap di P, nak. Jadi P ini belum tentu mengkategorikan sesuatu yang baik. Berapa peluang gagal SNMPTN misalkan, itu nanti di P, tergantung pertanyaannya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya apapun, itu selalu letakkan di P, itu tips dari saya. Oke, sehingga dari sini C, X-nya kita punya 3, N-nya kita punya 4. Oke, P-nya, ya ini P-nya, sepertiga. Sepertiga pangkat X, berarti pangkat yang di bawah ini 3, dikali Q. Q itu apa sih? Q itu yang perlu kita ingat adalah Q itu mesti 1 min P. Nah. 1 min P. 1 min P. Ya, berarti 1 dikurangi sepertiga. Kalau P kita salah, ya berarti Q-nya pasti salah. Ya, 1 dikurangi sepertiga adalah 2 per 3. Berarti ini Q-nya. 2 per 3. Pangkatnya N min X, supaya kita nggak terlalu banyak ngapalkan. Ya 4 dikurangi 3 nih langsung. Ya, berarti 1. Selesai. Berarti 4 sama 3 ini selesai 1 ya. Hasilnya, nah gini. Oke.
Kenapa kok kita harus berpikir cepat anak-anak? Karena kita sudah harus latihan. Ya, insya Allah soal ujian nasional ataupun UTBK ataupun SBMPTN atau UT-UT yang lain, ujian masuk yang lain, itu semuanya sebetulnya bisa dikerjakan. Cuma kekurangan kita itu di kecepatannya mengerjakan. Jadi langsung aja, kalau ini 5 sama 4 ya berarti 5. Kalau ini 7 sama 6 berarti 7 gitu aja ya. Oke, cirinya diinget-inget. Sepertiga pangkat 3 ini berarti 1/27. 2/3 pangkat 3 ya berarti 2/3. Nah, tinggal ngali. 4 kali 1 kali 2 adalah 8. Ya, 27 dikali 3 adalah 81. Berarti jawabannya adalah E. Pahamkah? Paham tuh? Paham. Nah, oke. Sekarang saya mau ngetes satu-satu. Yang tidak saya panggil namanya, enggak usah ngomong, oke? Saya ingin tahu sejauh mana kalian itu paham dengan materi ini. Oke, saya coba di kelas 12 IPA 1 karena saya anggap kalian tuh lebih daripada yang lain. Kok di kelasmu nanti gagal, saya bisa evaluasi kira-kira yang membuat gagal itu apa ya? Aku gak ngerti-ngerti begitu. Evaluasi buat saya, anak-anak. Oke? Sekarang saya akan ambil acak nomor 9. Siapa ya? Dwi Almi. Dwi Almi, tolong Dwi Almi. Diketahuinya apa aja? Oh, Rahul itu Omar. Ya, Omar. Kenapa kok namanya Rahul? Ya enggak apa-apa sih. Saya ketawa saja nama Rahul itu. Karena Rahul itu kayak identik dengan orang India ya. Ya enggak apa-apa sih. Kita pakai nama apa ya enggak apa-apa. Monggo silakan. Ya. Oke. Ya harapannya mungkin ini ya. Karirnya atau kekayaannya bisa kayak Rahul gitu ya. Iya. Semoga enggak apa-apa, Nak. Enggak apa-apa. Nanti kalau sudah kaya, ya kekayaannya itu akan dibagi dengan orang-orang yang lain. Kan alhamdulillah. Memang orang Islam itu harus sukses, Nak. Karena kalau orang Islam, iya, kalau orang Islam kaya itu dan mereka itu punya akidah Islam yang luar biasa, pasti kekayaannya itu enggak akan tamak. Maksudnya dia kaya tetapi tidak menggunakan kekayaannya itu untuk berfoya-foya ya. Masih ingat kan kemarin ada seorang artis kalau beli mobil langsung 5 ya. Bu Amel aja untuk beli mobil 1 aja belum bisa ini, Nak. Gimana ini? Beli mobil langsung 5. Coba. 5 itu buat apa? Disetir kabeh nah. Kan belum tentu. Ya. Oke. Nomor 9. Ayo Dwi Almi, apa yang diketahui? Ya, ternyata anak-anak Omar pakai HP-nya saudaranya yang namanya Rahul ini. Enggak apa-apa ya. Diketawain sama Bun dulu. Enggak apa-apa, biasa saja ya. Pede aja lagi. Ya. Ayo Dwi Almi, mana Dwi Almi ya? Pi? Dwi Almi sayang. Ngomong dong. Wah, Dwi Almi kayaknya ini lagi ngambil air mungkin. Coba yang lain saya ganti. Suci wes. Ci? Suci nomor 9, Ci. Apa yang diketahui? Suci. Saya kok gak dengar suara Suci ya? Ya sudah wes, saya tanya sekarang siapa yang mau ambil bagian di awal. Siapa ya? Ini di sini sudah ada Indri, sudah ada Triana, sudah ada Yudi, sudah ada Ananda Taksha, sudah ada Suci, sudah ada Nanda Au, sudah ada Dwi Almi, sudah ada Rizky, sudah ada Erliza, Iza, Bobby, Putri Dias, ya. Terus kemudian ada Omar. Ada yang mau ambil bagian nomor 9? Ya, oke, saya terangkan lagi nomor 9 ya. Nanti nomor 10 kalian ya. Oke, 9. Dilihat dulu pertanyaannya. Peluang ada 3 campuran beton yang rusak. Dilihat, campuran betonnya ada berapa sih? Ternyata ada 4. Oke, berarti iya, 3 yang rusak ini peluang ada 3 yang rusak. Berarti yang ditanya itu pasti nanti PX sama dengan 3, Nana. Oke, sama dengan ini yang ditanya. Yang diketahui apa coba? Jika 4 campuran beton dijatuhkan apa yuk? Apa dijawab sama-sama aja? Jawab sama-sama aja ya? Oke, ya wis lah yo. 4 campuran beton apa yuk? Lambangnya apa? N, pinter N. N 4. Terus lanjut. 1/4 ini apanya, Nana? Peluang? Iya, peluang rusak. Peluang rusak, Nak. Peluang rusak itu adalah P-nya, pinter. 1/4. Kalau P-nya 1/4 berarti Q-nya berapa?
3/4. Pinter toh? Yuk, go. Kombinasi dari yang ditanya adalah X-nya 3, N-nya 4, P-nya berapa? P-nya berapa? P-nya 1/4. Pangkatnya berapa? Pangkat 3. Q-nya berapa? 3/4. Pangkat berapa? Pangkat 1. Berarti hasilnya adalah 4 sama 3. Hasilnya berapa, nak? 4. 1/4 pangkat 3 berarti 1/4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Ya, dikali 3/4. 4-nya saya hilangkan 1 ya. Saya coret dulu. Oke, berarti hasilnya adalah 3 dibagi 64. Kita jawabannya desimal, anak-anak. Ya, kita harus cari. 64 kita bagi 3 berapa? Ya, bentar sih. Bener nggak sih? Bener gak, nak ya? Keliru ya? Bener apa keliru? Keliru, nak. Penyebutnya itu 3, penyebutnya itu 64, pembilangnya 3. Hati-hati ya. Berarti pembagiannya adalah 3 dibagi 64 begini. 0,30. Ya, belum ada ya? Saya tambahkan 0 lagi berarti 300. 300 dibagi 64, 0,0 itu antara kalau enggak A ya B. Coba yang B dulu, 4. Ya, 64 dikali 4 berapa? 4 kali 4, 16 ya. 6 kali 4, 6 kali 4, 24. Iya, 256. Berarti ini adalah 4 kali 6, 4, 256. Kita kurangi anak-anak, ini 4, 44 ya. 44 kita tambahkan 01 berarti berapa? 7. Wis ketok, nak. Sudah. Berarti jawabannya adalah yang B. Bisa ya? Saya cuma ngasih tahu loh, nak. Besok ulangan PAT kalian itu yang buatkan saya. Belajar apa yang sudah kita pelajari? Ya, harapannya tidak ada yang nyuntuh, tidak ada yang nyontek, tidak ada yang googling, ya. Karena ini, nak, ini semua demi masa depan kalian gitu loh. Ya, kalau saya pernah ngomong ke anak-anak saya itu, anak saya itu kan lagi jenuh-jenuhnya daring ya, nak ya. Saya ngomong ke anak saya, kamu nggak naik loh, nggak apa-apa. Saya nggak marah kamu nggak naik, terserah. Ya, karena saya menginginkan anak-anak saya itu menjadi anak-anak yang hebat. Begitu juga kalian anak-anak. Apalah artinya ketika kita googling, kemudian kita dapat hasilnya. Nggak ada apa-apanya. Nah, kita nggak ngerti, nggak paham. Yang penting itu paham. Ya, karena orang berilmu itu wajib di dalam Islam. Jadi bukan orang punya nilai bagus yang wajib. Enggak, berilmu. Nah, ilmu itu harus paham. Oke? Ada chat masuk ini kayaknya. Sebentar saya lihat dulu chat masuk. Ya, apa caranya buka chat ini? Piye, nak? Dibacain dong. Ada yang buka, ada yang nyoba bacain nggak? Chat, ada chat masuk ini kayaknya. Siapa yang ngechat ya? Nggak tahu saya. Ya sudah. Nureza, isinya apa? Yudis. Oh gitu. Iya, ya alhamdulillah. Ya disyukuri aja, nak ya. Sing jelas gini loh, nak, intinya. Sekarang kita daring. Ya. Bah kalian itu, ini kasarannya ya. Bah kalian itu nggak punya kuota, bah kalian itu perangkatnya rusak, bah kalian itu HP-nya rusak, kemudian nggak punya uang, lagi kesusahan ini dan itu. SBMPTN dan SNMPTN itu nggak ngurus, nak. Ya, artinya apa? Sistem tuh nggak ngurus. Keadaanmu itu seperti apa? Enggak. Ya, emangnya guru Wahid Hasim gitu ngurusi siswanya ya. Kalau guru Wahid Hasim bisa sayang semua sama kalian, dikejar-kejar, bahkan sampai dijemput, ditelepon, disurati. Ada loh, nak, guru itu sampai nyurati muridnya gara-gara nomornya itu diblokir. Disurati, nak. Ya, jadi nak guru Wahid Hasim begitu itu karena begitu sayangnya sama kalian. Tapi sistem hari ini, sistem kita atau sistem ketika kita itu nanti mau belajar atau mau sekolah lebih tinggi lagi tidak ngurus keadaannya seperti apa.
Gak mentang-mentang, oh sekarang kan pandemi daring, nanti siapa tahu UTBK-nya soalnya gampang-gampang. Loh, siapa yang bilang? Nggak ada, nak. Ya, normal itu. Artinya apa? Ya pandemi atau enggak, perangkat kalian nyaut atau enggak, kalian punya kuota atau enggak, jaringan error atau enggak, sistem tidak akan mau tahu. Yang sistem pengen tahu, kalian bisa. Nah, gitu. Oke, supaya jadi bisa, ya harus usaha. Dan insya Allah, katanya para tokoh itu keringat itu tidak akan mengkhianati usaha. Jadi kalau kalian itu belajar sampai keringetan, nak, bersungguh-sungguh, insya Allah itu suatu saat kalian akan merasakan hasil indahnya gitu loh. Yang penting saat ini sinau. Oke, hasilnya belakangan. Lanjut nomor 10. Apa yang diketahui nomor 10? Misalkan 12 fotokopi buku dipilih secara acak. Apakah 12 fotokopi ini? Apa? Apa? N apa X? N. N itu selalu lebih besar dari X, nak ya. Kemudian, maka peluang 7 diantaranya gagal. 7 ini apanya? X. Iya, pinter. 7 itu X-nya. Oke. Kemudian saya langsung lanjut ke soalnya. Ke nomor 10 dari awal bacanya. Diketahui 27%. Apa 27% itu? Peluang apa? Peluang apa? Gagal. Ya. Peluang gagal dijilid. Halo Dimas, bentar ya. Balikan rapot kah? Enak kok sama kasih ya. Iya dibandani ta. Ya wis. Makasih ya Dimas ya. Iya. Monggo. Oh ini bagus Bu, esok nempel. Punya aku logo terus. Apanya? HP-nya gak bisa. Ya belilah. Intermezzo anak-anak. Ada iklan. Iklan dari Bu Wil dan anak-anak saya. Oke. Lanjut anak-anak. P gagalnya berapa? 27%. Oke. Tulis saja 27%. 27% itu 0,27. Berarti Q-nya berapa, nak? 1 dikurangi 0,27. Berapa ini? 0,73. Oke, ya sudah selesai. Iya, 0,73. X-nya sama dengan 7. Oke, masuk kombinasi 12 dengan 7. Ya, P-nya adalah 0,27 pangkat 7. Oke, dikali Q 0,73. Pangkatnya adalah berapa pangkatnya? 4. Dari mana 4 coba? 4 atau 5? 5. Dari mana 5? Iya, 12 dikurangi 7. Cuk lali yo. 12 dikurangi 7 itu adalah 5, nak. Oke, pangkat 5. Ya, berarti hasilnya adalah, ini baru tidak bisa, 12 dengan 7. 12 faktorial dibagi 12 dikurangi 7 adalah 5 faktorial. Oke, 7-nya 7 faktorial. Ya, 0,27 pangkat 7 berapa? Lah soal seperti ini anak-anak nggak mungkin keluar di UTBK. Karena pangkatnya terlalu tinggi. Ya, jadi dia hanya soal-soal mungkin bisa keluar, tapi nanti dikasih keterangan gitu. 0,27 pangkat 7 itu berapa? 0,27 pangkat 7 itu adalah berapa, nak? Jadi hitung belum? Berapa? Ya segini aja ya. Tulis saja dulu ya. 0,27 pangkat 7 dikali 0,73 pangkat 5. Oke, hasilnya sama dengan 12 faktorial. 12 dikali 11, dikali 10, dikali 9, dikali 8, dikali 7. Berhenti. Per 5 faktorial, diingat-ingat langsung 120, oke? 7 faktorial 7. Nah, ini dicoret. Nah, 120 itu kan 12 kali 10, nak. Loh, hilang. Ya, dikali dengan 0,27 pangkat 7 dikali 0,73 pangkat 5. Hasilnya ini sudah dihitung sama Bu Amel tadi biar cepat. Hasilnya itu adalah 0,017. Kalau dijadikan pecahan biasa 17 dibagi 1000. Hasilnya adalah B. Oke? Ngerti ya? Lanjut nomor berikutnya. Nomor 11. Apa yang diketahui nomor 11? 11?
Apa yang diketahui? Peluang penjaga gawang tersebut mampu menahan 3 kali tendangan. 3 kali tendangan itu apa? X-nya. Iya, pinter. X-nya 3. Lanjut. Seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Apa artinya? P-nya. Peluangnya, anak-anak. Peluang, iya, peluang menahan tendangan. Ya, peluang menahan tendangan itu adalah 3/5. Oke, berarti berapa ini? Ini P-nya ya. Ini P-nya ya. Q-nya berapa? 2/5. Iya, pinter. Oke, N-nya berapa? 5. Loh, pinter kan? Ya, nanti besok kalau PAS nanti saya lihat ya nilainya berapa ya. Oke, insya Allah. Jangan takut untuk memilih anak-anak. Jangan takut untuk mencoba. Dicoba saja. Engkau salah ya gak apa-apa. Maksud tahu sih guru-guru kita itu ngasih nilai kamu jelek-jelekan ya enggak tahu sih. Ya, usaha sendiri yang pertama, yang kedua sinau. Ya, kalau kamu enggak pakai sinau ya seperti pasukan yang bertempur tapi enggak pegang senjata. KO lah namanya ya. Oke. N-nya berapa ini? 5. X-nya 3. Ya. P-nya berapa? 3/5. Pangkat 3. Q-nya berapa Q-nya? 2/5. Pangkat 2. Oke, hasilnya adalah 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 adalah 2. 3 faktorial. Oke, 3 pangkat 3 berapa? 27 ya. 5 pangkat 3, 125. Oke. 2 pangkat 2, 4. Oke. 5 pangkat 2, 10. Oh, pinter 25. Berarti nggak tidur ya. Oke. Ini bukan 10, ini harusnya 25. Hati-hati ya kalau ngitung ya. Ngitung itu tepat dan cepat anak-anak. Itu yang penting. Ya. Jadi hasilnya adalah 10. 10 yang mana? Oh iya. Kok tetap 10 ya? Iya, terima kasih. Ya, saya salah. Oke, sebentar. 25. Tadi ngomongnya sudah 25 ya, enggak tahu kok di otak ini 10 ya. Oke. 5 faktorial 5 dikali 4 dikali 3, oke. Dibagi dengan 2 kali 1 dikali 3, dicoret seret-seret. Yuk. Sebentar, 2 sama 4 dicoret. Oke, tinggal 2. 27 kali 4 berapa? 54 kali 2, 100. 108 ya. Bener nggak? Iya, 125 kali 25. Ya, nanti dicoret aja ya sama 5-nya ya. Gini ya. Oke, coret sama 5 nih. Nah. Oke. Kok tak coret semua itu piye darah nih? Yang dicoret yang 25 ya. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, selamat datang. 125 dikali 25. Iya nak, enggak apa-apa Fitri ya? Iya, oke Fitri, silakan masuk. Berapa ini? 5 ya? 125 kali 5 berapa? 625 ya? Yang atas jadi berapa? 216 dibagi bawahnya berapa? 625. Oke, selesai. Jawabannya bebek. Iya. Duh, gini lo iso yo. Iso ya, kemarin tuh ada loh nak. Murid itu minta foto saya katanya. Nek belajar matematika itu nggak bisa tanpa melihat foto saya. Piye maksudnya itu yo? Pelecehan namanya. Pelecehan itu namanya. Saya kan memedi apa? Gimana ya? Gak karu-karuan ini. Itu anak saya, nggak anak saya gitu sudah tak gintes sama saya. Oke, 12 anak. Suatu dus berisi 5 botol obat. Sebanyak 5 botol diantaranya tidak memenuhi standar. Berarti yang memenuhi standar berapa? 45. Oke. Berarti 5 rusak, 45 baik ya. Jika diambil 4 botol obat dari dus tersebut secara acak, 4 botol ini apanya? N-nya 4. Kemudian maka peluang mendapatkan 2 botol yang tidak memenuhi standar berarti apanya? X-nya 2 ya? 2. Oke, berarti yang kurang P-nya. P-nya apa? P-nya itu adalah
sesuai dengan soal. Soalnya apa? Maka peluang mendapatkan 2 botol yang tidak memenuhi standar. P-nya ini peluang tidak memenuhi standar. Tadi yang tidak memenuhi standar ada berapa di kertas itu? Iya, bukan 45, tapi cuma 5 botol. Berarti P-nya adalah 5 dibagi semestanya. Satu dus isinya berapa botol? 50. 5 dibagi 50 berapa, Nak? 1/10. Oke. Kalau P-nya 1/10. 1/10. Q-nya berapa, yuk? 1 dikurangi. Iya, 9/10. Loh, pinter toh? Oke. Berarti peluang yang ditanya adalah peluang X sama dengan 2 adalah kombinasi. Atasnya berapa ini? 4. Bawahnya berapa? 2. P-nya berapa? 1/10. Pangkat. 2 dikali satunya. Q-nya 9/10, pangkatnya 2. Oke, hasilnya sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial, 1/10 pangkat 2, 1/100 ya. Oke, 9/10 pangkat 2, 81/100. Dicoret ini ya. Oke, 4 kali 3 kali 2. Gini ya. Apa nih sing hilang, Omar? Ini ya. Oke, ini nah ini gini ya. 1 kali 81 81 per 10.000. 10.000 ya. 3 dikali 2. 2 kali 1 ya maksudnya ini ya. 6. 6 dikali 81. Ini bisa dicoret ya sama duanya ya. Gini ya. Ya. Berapa? 5.000. Kok malah susah ya? Biar aja 10.000 ya, biar gampang ya. Perperannya ya. Oke. Tak hapus sih. Mau dihapus sama apa ya tadi ya? 2 ya, nggak salah ya. Berarti 2 kali 1. Berarti 6 dikali 81 ya. 81 kali 6 berapa? 486. Berarti hanya 486 dibagi 10.000. Hasilnya berapa, anak-anak? 0,0486. Kita bulatkan jadi berapa? 0,049. Oke. Jadi kalau ada jawaban yang kita lihat sekilas tidak ada jawabannya, anak-anak, caranya jangan langsung diputusi dulu, ngomong dhisik mari ngono. Kerjakan nomor 1 nggak bisa tinggal, nomor 2 nggak bisa tinggal, nomor 3 nggak bisa tinggal. Tinggal kabeh lah. Dilihat dulu, kira-kira bisa dibulatkan nggak? Nanti kita lihat jawabannya begitu. Oke? 12 sudah. Sekarang lanjut nomor 13. 13 apa yang diketahui? Atur tuh gimana? Apa? X-nya 3, pinter. Oke, X-nya 3, N-nya 5, terus next. P-nya 3/5. Q-nya berarti berapa? Oh, 13 sudah ya? 2/5. Ini sudah ya? Nggak tahu saya. Oh gitu. Sudah ya? Oke, lanjut. 13 sudah. 14. Ayo gimana? X-nya 3. Terus N-nya berapa? 3. Terus P-nya 3/2. 3/2 P-nya. 2/3. Kalau 3/2, 2/3. Yang lain gimana? Pasti yang lain bingung. Ya ini loh anak-anak. Oke. Cara ini nomor 14 nggak usah pakai binomial. Saya kan sering bilang, jangan mempersulit dirimu sendiri. Kalau kita bisa pakai nalar, pakai nalarmu. Coba kita buktikan. Sepasang suami istri merencanakan punya anak 3 orang. Normalnya kan kalau punya anak 3 orang itu kan anaknya keluar satu-satu, nak. Ya enggak? Kalau anaknya keluar satu-satu berarti kan kejadiannya saling bebas, nak. Ya enggak mungkin lah. Nek anak pertama misalkan ya kalau kejadian tidak saling bebas. Anak pertama keluarnya laki. Anak kedua keluarnya laki. Oh, berarti anak kedua itu
terjadi karena akibat pengaruh dari anak pertama keluar laki, kan enggak. Ya, berarti ini namanya kejadian saling bebas. Apa maksudnya peluang suami istri itu mendapatkan ketiga anaknya laki-laki? Berarti kelahiran pertama itu laki, kelahiran kedua juga laki itu sih. Kelahiran ketiga juga laki. Lahirnya kan enggak bareng, ya berarti dan ini nak. Sekarang orang kalau melahirkan, kira-kira anaknya kemungkinannya ada berapa jenis kelamin? Dua apa tiga? Dua apa tiga? Dua. Pasti kalau keluar kalau enggak laki ya perempuan, kan gitu ya. Pasti kalau keluar enggak laki ya perempuan, enggak mungkin wandu keluar, enggak mungkin. Ya, oke. Sehingga kemungkinannya adalah kejadiannya satu dibanding semestanya adalah dua. Ya, maksudnya peluang keluar laki itu setengah, peluang keluar perempuan itu juga setengah anak-anak. Ya sudah tinggal dikali. Loh, ojo dipersorong. Iya, 1/8. Mau pakai binomial boleh, senenganmu kan nyoro-nyoro ya awak sih. Boleh pakai binomial. Kita pakai binomial, kombinasi 3 dengan 3, P pangkat 3, Q pangkat 3 dikurangi 3. Ini pakai binomial, senenganmu soro-soro toh? Ya, 0 faktorial, 3 faktorial, ya. 1/2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 0. Lah ini sih. Ya, berarti ini hilang 1. Setengah pangkat 3, 1/8. Setengah pangkat 0, 1. 1/8 kali 1. Loh, sama hasilnya. Ya. Jadi tidak semuanya harus pakai binomial anak-anak. Kecuali nanti kalau di soal gunakan binomial baru seperti itu. Sekarang kan fokus kita itu ujian nasional, atau kalau misalkan tidak ada ujian nasional adalah ujian akhir, kan begitu fokus kita. Sama UTBK wis ikut tok nak. Ya. Ya nanti kalau kalian mau analisa lebih jauh ya nanti setelah ulangan itu, setelah ujian-ujian itu. Nggak perlu dipakai sekarang, oke? Jadi saran saya, nanti kalau ada soal tentang anak seperti ini, nggak usah pakai binomial, oke? Pakailah peluang seperti biasa. Lanjut ya. Lanjut. 15. Yuk, apa yang diketahui 15? Yuk, 15 yang diketahui apa? X-nya 3. Terus? N-nya 4. Terus? P-nya apa ini? Rusak ya? Oke, 15%. Iya, 0,15. Berarti Q-nya berapa? 85. Iya, pinter. Berarti 0,85 ya? Oke. Yuk kita cari PX sama dengan 3. Pakai binomial ya. Kombinasi berapa sama berapa? Berapa ini? 4, 3. Q-nya? P-nya? 0,15. Pangkat 3. Hati-hati dong, iki lho pangkatnya nak. Terus 0,85 pangkat 1. 4 sama 3 berapa hasilnya yuk? Berapa 4 yang 4 dikali 0,15 pangkat 3 berapa? 0,15 pangkat 3 berapa? 0,625. Bener tah? 15 kali 15 kali 15. 625. 625 dikali 0,85. Hasilnya sama dengan berapa ini? 0, piro? Berapa? 3375. Ini? Ya, oke. Enggak apa-apa, nak salah sekarang enggak apa-apa. Nanti kalau ulangan enggak salah, oke? 0,3375. 0, berapa? 3, maksud 3 gini. Gini. Oke, berapa dikalikan? 0,0? Oh, 0-nya 2. Iya, terima kasih koreksinya. Nah, gini ya. Oke. Terus? 0-nya kurang? Oh, Masya Allah. Iya, gak ngecek saya. Soalnya saya kalau ada soal kayak gini langsung pakai tabel, nak. Nanti insya Allah minggu depan kalau ada waktu atau saya bikinkan video aja karena waktunya nggak banyak ya. 3375. Nah, gini aja enak. Iya. Masalahnya kalau pakai Meet itu saya bertaruh kuping, nak.
Saya bertaruh kuping ini. Ya, kemarin ke dokter THT itu, waduh Bu, ini kupingnya terlalu banyak pakai headset katanya begitu. Iya, sak apa-apa wis demi kalian makane Kak. Dibela-belain itu mbok yo sing pinter gitu ya. Berapa ini hasilnya? Ya, saya berapa ini? 0,001 gini ya? Oh iya, terima kasih. Berarti jawabannya yang B. Oke, anak-anak. Tadi saya sudah minta izin Bu Riyati anak-anak untuk mengadakan pembahasan SBMPTN. Bagi kalian yang mau gabung, silakan gabung. Kita pakai Meet ya. Tapi kelasmu tak campur sama kelas yang lain. Yang ikut SBMPTN saja. Yang nggak ikut nggak usah. Ya. Yang misalkan kalian nanti kalau lulus langsung kerja atau langsung menikah karena suaminya sudah siap calon suaminya, nggak usah ikut. Ya, soalnya nanti bandwidth-nya bertambah nah. Eman-eman sakno sing mau masuk. Ya, karena meet saya itu nanti meet saya kan meet yang tidak berbayar gratis yo. Jadi kapasitasnya cuma 100 orang nah. Ya, kalau emang nggak usah sungkan gitu loh. Emang saya itu nanti ketika lulus gak kuliah kok Bu, nggak apa-apa, masih dari IPA 1 nggak apa-apa gitu loh nak. Belum tentu yang kuliah itu sukses, ya lebih sukses daripada yang kerja, juga belum tentu yang kerja itu lebih sukses daripada kuliah, enggak. Semuanya itu porsi sendiri-sendiri gitu loh. Jadi nggak usah izin dari IPA 1 rek masuk gak kuliah misalkan begitu, nggak usah. Kok emang nggak ada dananya mau gimana lagi? Ya daripada nanti ini sudah kuliah tengah-tengah jalan akhirnya buyar kan eman-eman gitu loh. Oke? Jadi insya Allah, ini tadi saya sudah minta izin sama Bu Riyati, insya Allah setiap hari Minggu malam Senin, nak. Saya taruh malam ya. 7:30 sampai jam 9. 7:30 malam. 7:30. Nunggu sholat isya dulu. Jadi, iyo, 1 minggu sekali ya. Jadi begini anak-anak, kalian saran saya, yang pertama takarub ilallahnya ditambahi karena mau ujian, ya supaya tetap sehat, supaya lulus, ya minta doa supaya doa-doanya kita itu keterima sama Allah. Takarub ilallahnya jalan. Sholat wajibnya juga jalan. Jadi harapannya besok hari Ahad itu kalian habis sholat maghrib nggak usah turun dari sajadah, nunggu isya. Nunggunya itu jangan pegang HP, apa doa pegang HP. Ya, nunggunya itu baca Al-Quran, zikir, doa, begitu sampai isya. Isyanya kan sekitar jam 7 lebih ya. Nanti habis isyaan, sholat isya selesai, doa selesai, makan sebentar, 7:30 kita meet sampai jam 9. Oke, bagi anak-anak yang nggak bisa ikut meet, insya Allah nanti saya juga ngerekam nak. Saya rekam meet saya, jadi kalian masih bisa mengikuti. Misalkan kalau kuotanya terbatas ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi jaringannya error. Cuma harapan saya kalian ketika ikut meet nggak pasrah bongkoan yo. Jadi nanti sehari sebelumnya akan saya share soalnya, soal terkait dengan UTBK ya, baik TPS tes potensi skolastik ya maupun TKA. Jadi nanti kan ujianmu 2 enak ya. Ada TPS, ada TKA. Dan emang TPS-nya porsinya lebih besar. Cuma Ibu Amel nggak mungkin lah ngajari kamu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bukan porsinya gitu. Jadi nanti TPS-nya kita ambil yang penalaran kuantitatif, ngitung-ngitungan tok. Nah, pengetahuan kuantitatif sama penalaran kuantitatif. Ya, jadi nanti saya share soalnya, silakan dicoba dulu. Nanti ketika meet, ketika ada yang nggak tahu, maka tanyakan gitu loh. Tapi kalian nyoba dulu gitu loh. Ojo pasrah bongkoan ngono ya. Oke, sip. Insya Allah setiap hari Minggu malam Senin ya nak, 7:30 malam sampai jam 9. Jam 9 saya akhiri. Nggak apa-apa, tetap bisa masuk nak. Cuma nek kalian nanti ngerameni di forum ya terpaksa saya keluarkan. Soalnya ini juga ada IPA 2, ada IPA 3, ada IPA 4. Ya. Ya, atau nanti bisa lihat di YouTube-nya. Nah, ini saya sudah punya satu kelas, ada YouTube-nya itu sudah jalan 1 kali sesi, TPS-nya sudah jalan. Ya, tapi ini bukan kalian. Saya pingin yang anak-anak Wahid Hasim itu bikin forum sendiri begitu. Oke? Wis yo gak usah tampilkan video ndak popo, tapi yang sopan yo.
Yang namanya meeting itu sing sopan nak. Kok mudo, delosor, pakai bantal. Adabul, iya, adabul majelisnya dipakai nak. Adabul majelis itu adalah tata tertib ketika kita mau berilmu. Berilmu itu duduk, ya, bukunya disiapkan, ya, headsetnya dipakai, tapi layar ininya apa? Layar HP-nya atau layar komputernya itu ngegame ya padha wae lah. Ya. Jadi adab-adabnya itu dipakai nak. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ya. Jadi ya enggak perlu mandi, enggak popo wis. Mandinya sore ya. Ya nggak perlu mandi dulu, sikat gigi dulu, pakai baju rapi, pakai kemeja, pakai sepatu nggak perlu. Yang penting yang pertama kalian berbusana yang sopan. Sing perempuan nanti you can see-an, yo you can see-an nak. Yo, Bu Amel kalau meeting masih pakai kerudung kok. Masa kamu you can see-an? You can see pakai celana pendek, ya delosor, bantal, guling sembarang kalir. Nah, itu nggak akan bermanfaat nak seperti itu. Ya. Jadi meskipun kalian tidak menampilkan video, tapi harapannya adab majelisnya dipakai. Oke, makan minum boleh Bu, enggak apa-apa makan minum, cuma harapannya suaranya di mute supaya enggak kedengaran kecapannya. Kedengaran kecapan, makan kerupuk krosok begitu ya. Oke. Yuk lanjut nomor 16. Insyaallah nanti akan dikirim via grup nah insyaallah ya untuk linknya. Oke. Dan ini tidak ada hubungannya sama nilai rapot ya. Ya, jangan dikira nanti hubungannya saya ikut meet-nya Bu Amel malam-malam jadi kok rapot saya api. Enggak, nak, enggak ada hubungannya. Ya, ini semata-mata demi kesuksesan untuk menghadapi ujian UTBK. Oke? Ya? Yuk 16. Dilihat dulu. Dari 5 buku tersebut, 1 peluang, 1 buku rusak. Apa yang diketahui? X-nya 1, winter. Terus, next. Apalagi? N-nya 5. Terus, next. Terus? P-nya 0,2. 0,2 itu dari 20% ya. 0,2. Oke, 0,2 itu 2 per 10 ya. Atau 1 per 5. Oke, berarti Q-nya berapa nak? 4 per 5. Iya, boleh 4 per 5, boleh 0,8, boleh 0,8, boleh 8 per 10, seserah nak karpe. Oke, yuk kita masuk. Berarti peluang dari X sama dengan 1 sama dengan kombinasi 5 dengan 1, P-nya 1 per 5 pangkat 1, kemudian 4 per 5 pangkat 4. Hasilnya adalah 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 1, 4 faktorial dikali 1 faktorial kali 1 per 5 dikali 4 pangkat 4 berapa? 64. 5 pangkat 4 berapa? 625. Oke, hasilnya yuk. 5 sama 4 ini berapa nih? 5 sama 4. Berapa ini? 5 kali 5 ya. Langsung ya. 5 kali 1/5 dikali 64 per 625. Oke, coret ya. Oke, ada nggak jawabannya? Nggak ada jawabannya. Dikali 5 yo. Dikali 5 coba. Kita kali 5. Berapa? Kalau kali 5 berapa yo? 64 kali 5? 220. Ada yang salah nggak? Coba dilihat. 4. Ini ya salah ya. 4 pangkat 4 ini kan 4 kali 4 kali 4 kali 4. Harusnya berapa yo? Berapa yo? Berapa yo? 4 kali 4 kali 4 kali 4 berapa yo? 256. Nah, yo kan, keliru kan? Iya, enggak apa-apa. Wis gak usah ngilok. Nih saya go. Salah sekarang enggak apa-apa, besok enggak salah ya. 256. Berarti jawabannya yang A. Ya, terima kasih jawabannya. Enggak usah dikali 5 ya berarti ya. Bisa kita kali 5. Sip. Ngerti ya nak ya? Ya.
Jawabannya adalah A. Ini soalnya seperti ini gampang. Coba sih saya carikan soal yang lain. Sebentar sih. Dari sini aja. Sekarang sesuai pertanyaannya saja. Ini P-nya berapa, yuk? P-nya berapa? P-nya berapa? IPA 1 gitu loh. Ini kan mesti ketahuan X-nya 2, N-nya 4. Saya tanya sekarang P-nya berapa? Dari mana? Dilihat dong, jika peluang sukses dan gagal sama, berarti kayak jumlahnya anak, nak. P-nya setengah. Oke? Q-nya juga setengah. Oke? Bisa jalan kan ini? Bisa. 18. Apa? Ya, apa? Lah ini, peluang sukses dan gagal sama. Berarti kan kejadiannya cuma sukses sama gagal. Ya, next. Anak. Iya sama, oke. Setengah sama setengah, oke. 18, P-nya berapa? Saya tanya cuma P-nya doang. P-nya berapa? 30%. Q-nya berapa? 70%, oke. N-nya berapa? N-nya 10, X-nya berapa? X-nya 6. Bisa ya? Bisa. IPA 1 nanti teruskan sendiri, oke? 19. Nah, ini ya opo ayo coba. P-nya berapa? Ayo, P-nya berapa? A adalah kejadian munculnya dua mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 3. C. Jumlah mata dadu yang habis dibagi 3, nak. Kalau habis dibagi 3 kan berarti kelipatan 3 tuh. Iya. Oke. Habis dibagi 3 itu namanya kelipatan 3. Kelipatan 3 itu berapa aja sih? 3, 6, terus 9, 12. Wes berhenti. Berhenti. Loh. Ini kan cuma 2 dadu, nak. Oke. Nah, 3 itu kita kira-kira mata dadunya apa sama apa? 1 dengan 2 sama 2 dengan 1. Oke, enggak ada yang lain ya. 6 itu mata dadunya apa aja? 1 dengan berapa? 5. 2 dengan berapa? 2 sama 4. 3 sama berapa? 3 sama 3. Terus 4 sama berapa? 4 sama 2. 5 sama 1. Oke. 9 itu berapa sama berapa? 1 gak mungkin. 2 gak mungkin. 3 sama 6. Terus 4 sama 5. Terus 5 sama 4. Terus 6 sama 3. 12 itu berapa? 6 sama 6 saja. Lah iki jumlahnya, iki semua adalah P-nya. Berarti P jumlah habis dibagi 3 adalah dihitung 2. Berapa? 14. Kalau 2 dadu berapa? Kalau 2 dadu berapa? Sik toh, iki 14 apa 12? 12 ya? Sorry. Nah, ini makanya. Iya dari kupingnya Bu Amel kok error kok. Gimana ini ya? Tidak apa-apa wes. Insya Allah ya. 12 dibagi berapa? Kalau 2 dadu dilempar semestanya berapa? 36. Berarti 1 per 3. Setelah ini dapat anak-anak baru kalian petakan. N-nya sama dengan 5. X-nya sama dengan 3. P-nya sama dengan 1 per 3. Q-nya sama dengan 2 per 3. Lu selesai. Tinggal masuk. Oke. Jadi silakan dicek ya sebentar. Tadi mulai ini ya. Nomor 17 itu sudah saya coba hasilnya adalah D. Silakan dicek nanti. Coba sih benar enggak kamu dapatkan D. Oke. Nomor 18 jawabannya adalah E. Oke. Nomor 19 jawabannya adalah C. Coba nanti dicek ya. Sekarang lanjut 20. Nah, nek 20 piye? Ayo, 20 gimana? Sebanyak 20 orang menjalankan bisnis pencucian helm.
Jika diketahui peluang seseorang sukses menjalankan bisnis tersebut 0,7. Apa yang diketahui anak-anak? N-nya 20 ya. Oke. Kemudian ini P-nya kan sukses bisnisnya 0,7. P-nya adalah 0, iya. X-nya 15 iya benar. Q-nya berapa? 0,30. Sekarang pertanyaannya, peluang sekurang-kurangnya 15 orang sukses. Berarti tulisannya sekurang-kurangnya itu lebih besar apa lebih kecil, nak? Kalau lebih kecil itu berarti maksimal. Sanggup saya maksimal 10.000 itu lebih kecil, nak. Kalau sekurang-kurangnya kan paling kecil. Berarti tandanya begini, nak. Loh. Oke? Ngerti ya? Oke? Bilangan berapa yang lebih besar dari 15 sama dengan? 15 nak ikut? 15 ikut nak? Ikut berarti nanti begini nak. Iya, jadi nanti iya benar 6 ya. X sama dengan 16 ditambah P X sama dengan 17 ditambah P X sama dengan 18 ditambah P X sama dengan 19 ditambah P X sama dengan 20. Ini nak nanti nak. Oke, caranya gimana ini? Ya tinggal dipetakan saja. Ini tidak akan keluar untuk ujianmu, nggak akan keluar karena panjang. C 15 20 P pangkat 15 Q pangkat 5 ya. Tambah yang kedua C 16 20 P pangkat 16 Q pangkat 4 ditambah sekarang yang 17 C 17 20 P pangkat 17 Q pangkat 3. Oke, ditambah C sekarang yang 18 20 P pangkat 18 Q pangkat 2 ditambah C 19 20 P pangkat 19 Q pangkat 20 ditambah C pangkat 20. Oh iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Diingatkan. Aku mau gak sengaja loh ya. Bukan saya sengaja, nggak sengaja itu. Terus ke P pangkat 20, Q pangkat 0. Oke. Nah, ini nanti tinggal cari anak-anak nomor 20. Insya Allah nomor 20 itu hasilnya adalah D. Kanggo apa sih nak ngene iki, nak? Buat apa coba? Binomial. Ini untuk menghitung peluang, nak. Misalkan kamu dikasih orang atau dijak joinan usaha sama orang, tenaganya dari kamu, ya. Orang itu kasih dana ke kamu. Ayo tak danai 50 juta, misalkan. Buatlah bisnis. Nah, berhubung kamu belum pernah bisnis anak-anak, kamu berpikir bisnis apa ya saya itu? Gak bisa kita hanya ngomong bisnis yang viral apa ya, bikin makanan. Ternyata kita nggak bisa masak, ya podo wae lah. Ya, jadi untuk mengukur peluang kira-kira dengan uang 50 juta itu kita sukses apa enggak gitu loh. Itu pakai binomial ini. Ya, jadi ini ilmu ini sangat bermanfaat anak-anak bagi kehidupan kita. Oke, bisa ya? Bisa. Kalau ini coba 21. Yang diketahui apa? 0,4 apanya? P. Ya, oke. 15 orang apanya? N. 15. 10 orang apanya? X. Jangan lupa sekurang-kurangnya. Berarti X-nya apa? Iya, lebih besar sama dengan 10. Oke? Oke. P, N, X sudah, Q-nya berapa, nak? 0,6. Berarti untuk P, X lebih besar sama dengan 10, apa yang kita lakukan? Lebih besar dari 10, tapi N-nya cuma 15. Berarti P apa? X sama dengan 10 ditambah P, X sama dengan 11 ditambah P, X sama dengan 12 ditambah P, X sama dengan
13 ditambah PX sama dengan 14 ditambah PX sama dengan 15 ditambah PX sama dengan, ayo meleng yo. N-nya cuma 15 nak. N-nya 15 ya maksimal 15. Iya pinter. Jadi dilihat soalnya, oke? Nggak sekedar neruskan aja. Kalau neruskan sih anak TK juga bisa ini. Sekedar sampai berapapun. Ya, kalau disesatkan jangan tersesat, nak. Oke? Tidak jegur sumur ya jangan mau dilihat. N-nya berapa? N-nya 15 ya berarti sampai 15. Oke? Untuk C-nya bisa ya? C 10 dengan 15. P pangkat 10. Q pangkat 5. Yang ini C 11 dengan 15. P pangkat 11. Q pangkat 4. C berikutnya berapa ini? Berapa? 12. 15. P pangkat 12. Q pangkat 3 ditambah C. Yuk. 13. 15. P pangkat 13. Q pangkat 2 ditambah C. 14. 15. P pangkat 14. Q pangkat 1. Yang terakhir ditambah C 15. 15. P pangkat 15. Q pangkat 0. Oke. Ini sudah ada aplikasinya anak-anak. Ya, jadi jangan khawatir. Kalau kalian nanti membutuhkan, ini ada aplikasinya. Googling aja sudah ada ini. Jadi aplikasi untuk peluang ngitung cepat itu ada. Ya, jadi nanti kalau kalian bisnis beneran, ya dipakainya untuk bisnis beneran. Untuk sekarang ya nggak bisa kamu pakai. Kamu harus ngitung manual untuk sekarang. Yang bisa kita pakai sekarang pakai tabel, nak. Oke, ada tabelnya. Nanti kapan-kapan saya ajari menggunakan tabel, oke? Lanjut 22. Gimana ini? Suatu perusahaan pengiriman paket terikat perjanjian bahwa keterlambatan paket akan menyebabkan perusahaan harus membayar biaya kompensasi. Nah ini kalau kamu COD-an ini ceritanya. Ya COD-an terlambat itu gimana? Itu ada kompensasinya, nak. Oke, jika peluang setiap kiriman akan terlambat adalah 0,2 dan terdapat 5 paket yang dikirim, maka peluang lebih dari 3 paket terlambat. Yuk, yang diketahui apa? N-nya 3. Ini lihat, lebih dari, nak. Berarti X-nya lebih dari kan gini, nak. Pakai sama dengan kah? Ini lebih dari tok loh. Lebih dari 3 kan berarti nggak boleh 3. Minimal berapa? 4. Berarti lebih dari 3, ya. Nggak pakai sama dengan. 4 sama 5 nih ceritanya, oke? Karena paketnya cuma 5. N-nya berapa N-nya? 5. P-nya berapa? 0,2. Q-nya berapa? 0,8. Sehingga nanti P X lebih besar dari 3 adalah PX sama dengan 4 ditambah PX sama dengan 5. Stop. Karena N-nya cuma 5. Ya, berarti hasilnya adalah kombinasi dari 4. Yuk, 5. Ya, P pangkat 4, Q pangkat 1 ditambah kombinasi 5 P pangkat berapa? 5 Q pangkat 0. Selesai 22. Jawabannya 22 adalah insya Allah jawaban A. Nanti kalau saya salah dicek ya, nak ya. Kalau saya salah hitung dicek, oke? Ya, namanya gurit meskipun Bu Amel wis ngajar suwe tapi yo iso ae salah ya. Oke? 23. Yuk, tinggal 23, 24, 25 sebelum Jumatan. Yuk, gimana ini? Yang diketahui apa? Ayo. P-nya berapa? 10%. Berarti Q-nya berapa? 90%. Iya, 0,1. Berarti ini adalah 0,9. Oke? Terus lanjut. N-nya berapa N-nya? N-nya 30. Terus X-nya berapa?
Paling sedikit sebuah. Berarti begini ya. Paling sedikit satu. Gini ya. Nah, oke. Nah, ini kalau kita tulis anak-anak P, X lebih besar sama dengan 1, itu adalah P, X sama dengan 1, ditambah P, X sama dengan 2, sampai tangannya kaku, sampai 30. Nah, mau kaku. Ini kaku nak tanganmu nanti. Sampai 30 nak. Nyonyor lah kalau gini caranya ya. Sehingga caranya gimana? Kita bisa pakai cara yang lain. Apa? Ya ini kan seterusnya. Seterusnya ini. Ada cara cepatnya. Berarti PX lebih besar sama dengan 1 itu adalah 1 dikurangi PX lebih kecil dari 1. Selesai. Ya, berarti kalau ini saya hitung 1 dikurangi P X lebih kecil dari 1 kan ya cuma 0 nak. Ya, cuma 0 kan? Gak ada yang lain kan selain 0? Ya, sehingga dari sini berarti sama dengan 1 dikurangi kombinasi 0, 30. GP pangkat 0, Q pangkat 30. Nanti gini. Ya, berarti 1 dikurangi 30 faktorial dibagi 30 faktorial dikali 0 faktorial. P pangkat 0 1 ya. Q pangkat 30, Q-nya 0,9. 0,9 pangkat 30. Ini hilang. Ya, berarti 23 itu hasilnya adalah 0,042. Berarti 1 dikurangi 0,042. Oke, hasilnya adalah 0,958. Iya, jawabannya yang B. Oke, nanti ini ngitungnya pakai tabel, nak. Ya, enggak apa-apa. Oke, nanti kapan-kapan kita pakai tabel. Terakhir 2 jari terakhir. 24 sekarang. Yang diketahui apa? P 0,1. Terus Q 0,9. Terus N 30. X paling banyak loh. Berarti gimana? Paling banyak 2. Kurang dari sama dengan 2. Oke? Oke, berarti PX kurang dari 2. Bilangan yang kurang sama dengan 2 berapa aja enak ya? 0, 1, dan 2. 2-nya ikut ya. Oke? Berarti kombinasi dari 0 dengan 30, ya, P pangkat 0, P pangkat 30, ditambah kombinasi 1 dengan 30, P pangkat 1, Q pangkat 29, ditambah kombinasi 2 dari 30, P pangkat 2, Q pangkat 28. Wes ya, berhenti ya. Nah, ini hasilnya. Insya Allah nomor 24 itu sudah dihitung. Hasilnya adalah 0,41. 0,41 jawabannya adalah yang D. Ngitungnya pakai apa Bu Amel? Pakai kalkulator, nak. Nah, kalkulator kan cepet ya. Jadi kalau saya misalkan boleh ngomong gitu, sebetulnya ujian untuk distribusi binomial itu ya mau enggak mau pakai kalkulator, Jani. Cuma berhubung aturan di sekolah kita ujiannya nggak pakai kalkulator, ya kalian harus nanti menghitung. Dan insya Allah setiap proses yang kita lakukan itu pasti bermanfaat kok, nak. Jangan khawatir. Mahir nanti kalian menghitung. Menghitung cepat, langsung coding gitu. Coding itu enak loh, tek 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 selesai. Enak begitu. Ya, orang kok pintar ngoding itu soal salah ngerti, nak. Dikira-kira jawabannya aja bisa. Ya, misalkan begitu. Oke, 25 terakhir anak-anak. Sebuah mesin memproduksi semacam alat. Ternyata dari produksi alat tersebut 5% yang rusak. Apa ini? Apanya? P 0,05. Ah? Siapa? Oh iya, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, nak. Nanti saya kirim videonya, oke? Ini videonya sudah 1 jam lebih ya, enggak apa-apa ya. Nanti di-download aja ya kalau mau denger ya. Oke, lanjut. P-nya adalah 0,05. Q-nya adalah, yuk, 0,
95. Oke. N-nya adalah 10. X-nya. Ya, X-nya berapa X-nya? 3 sampai 5. Nah, nulisnya 3 sampai 5 itu di dalam matematika begini, Nak. Oke, 3 sampai 5. Oke, berarti berapa yuk? P? X sama dengan 3. Pinter. P sama dengan 4. Satunya P sama dengan 5. Loh. Oke, bisa ya? Bisa ya? Berarti nanti kombinasi 3 terhadap 10, P pangkat 3, Pi pangkat 7. Ditambah kombinasi 4 terhadap 10, P pangkat 4, Q pangkat 6. Kemudian ditambah kombinasi 5 dengan 10, P pangkat 5, Q pangkat 5. Selesai. Jawabannya nomor 25. Insya Allah jawabannya adalah D. Oke, ngerti ya? Ya, kalau mau yang PPT-nya nanti PPT-nya bisa saya kirim, Nak. Kalau mau PPT-nya supaya nggak usah lihat videonya. Oke. Ya, Nak, yo. Ini sudah mulai setengah 12. Mohon maaf, saya molor ini. Saya manfaatkan jam terakhir. Ya, saya nggak tahu besok bisa pakai Meet apa enggak. Soalnya saya ada acara juga besok. Kemungkinan saya bikin video aja, Nak, ya. Itu besok ya. Kita besok insya Allah akan bahas tentang soal-soal UNAS. Oke. Jadi nanti soalnya saya share, silakan dikerjakan dulu ya. Oke, anak-anak, mungkin itu meeting kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup ya. Saya akhiri. Tetap semangat, tetap sehat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Saya akhiri ya, Nak. Terima kasih ya. Monggo. Assalamualaikum.